Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak kelas 4? Kita mulai belajarnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah daku ilmu dan karuniakanlah daku kepahaman. Amin. Tujuan pembelajaran hari ini materi hari ini adalah kegiatan ekonomi. Yang pertama, pekerjaan mebel. Barang yang dihasilkan perlengkapan rumah yang mencakup semua barang. Bahan asal bendanya adalah kayu solid. Jenis sumber daya alamnya yang dapat diperbaharui. Yang kedua, pemerah susu. Barang yang dihasilkan adalah susu. Bahan asalnya adalah hewan mamalia. Jenis sumber daya alamnya yang dapat diperbaharui. Yang ketiga, pemecah batu. Barang yang dihasilkan ada batu kapur, batu sungai, kerikil, basal. Bahan asal bendanya bisa mesin, bisa pakai palu. Jenis sumber daya alamnya yang dapat diperbaharui. Yang keempat, petani. Barang yang dihasilkan adalah padi. Bahan asal benda bisa menggunakan cangkul, bibit, dan mesin. Jenis sumber daya alamnya yang dapat diperbaharui. Yang kelima, nelayan. Barang yang dihasilkan adalah ikan. Bahan asal benda bisa menggunakan jaring, alat pancing, dan lain-lain. Jenis sumber daya alam yang digunakan yang dapat diperbaharui. Kegiatan ekonomi dari mulai produksi, distribusi, dan sampai ke konsumsi. Kita masuk ke yang pertama, proses pembuatan kertas. Beberapa benda begitu dekat dan lekat dengan keseharian kita. Saat belajar, bermain, menyalurkan hobi, bekerja, dan banyak lagi kegiatan lain. Satu di antara benda itu adalah kertas. Sejak diperkenalkan pertama kali oleh Cailun pada era dinasti Han di Tiongkok sekitar abad ke-1 Masehi, hingga berkembang menjadi berbagai jenis bentuk, ukuran, serta fungsinya. Kertas telah menjadi bagian dari kehidupan dan keseharian kita. Meski kerap kita jumpai dan pergunakan, tak semua dari kita mengetahui jika kertas dan produk turunannya bermula dari bibit pohon yang ditanam loh, yang kemudian menjadi batang kayu pada areal yang disebut hutan tanaman industri. Dalam rentang 5 tahun sejak penanaman dilakukan, tiap batang pohonnya telah siap dipanen sebelum kembali lagi ke tahap penanaman kembali, hingga seterusnya siklus ini berlangsung. Di pabrik, batang kayu yang telah dipanen diolah hingga terkelupas bersih. Sementara kulit kayu yang terkelupas tetap bermanfaat karena dijadikan bahan bakar biomasa. Kemudian, kayu tadi dicacah hingga menjadi sepihan atau yang disebut wood chips. Caranya, serpihan kayu dimasak dalam tangki raksasa yang bertekanan tinggi, serupa proses pencernaan dalam tubuh manusia. Hasilnya, dalam bentuk yang lembut, serat kayu yang dibutuhkan akan terpisah dari kandungan lainnya. Selanjutnya, bubur kertas atau pulp akan mulai terlihat bentuknya. Sesuai kebutuhan, pulp ada yang dikeringkan hingga berbentuk padat dan siap dikemas. Ada pula yang langsung diproses ke tahap selanjutnya. Selanjutnya, pulp tadi sudah bisa diolah untuk menjadi kertas dan beragam produk turunannya. Caranya dengan terlebih dahulu mencairkan pulp hingga berbentuk bubur yang dikenal dengan tahapan wet end. Mengalirkannya ke mesin di mana pulp diperas dan ditekan sedemikian rupa atau biasa disebut tahapan dry end, hingga terbentuklah lembaran kertas seperti yang kita kenal dalam bentuk gulungan raksasa. Dari gulungan tadi, dilakukan pemotongan sesuai ukuran dan jenis produk yang dikehendaki. Berlanjut ke pemilahan dan pemeriksaan kualitas. Diakhiri dengan proses pengemasan dan pengiriman ke berbagai tujuan ke seluruh penjuru dunia. Produk kertas dari Indonesia seperti Asia Pulp and Paper telah mengekspor produknya ke lebih dari 120 negara. Kamu tahu nggak kalau Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kertas urutan ke-6 di dunia dan 10 dunia untuk pulp. Selain itu, industri pulp dan kertas sendiri
telah menjadi gantungan hidup bagi lebih dari 1 juta orang. Tentunya, kamu akan semakin keren ketika kamu tak sekedar menggunakan kertas, melainkan juga meluaskan cakrawala pengetahuan dengan memahami dari mana, bagaimana kertas itu bermula, dan potensi kertas bagi kemajuan Indonesia. Yang kedua, proses menghasilkan beras. Proses pertama, proses pengolahan lahan sawah menggunakan traktor diesel. Selanjutnya, proses perendaman benih ke dalam air selama 48 jam. Benih setelah direndam selama 48 jam di dalam air akan keluar daun kecil. Setelah biji padi keluar, daun kecil saatnya proses penaburan bibit. Benih biji siap. Selanjutnya, proses penanaman padi. Proses penanaman harus sejajar dan rapi. Proses pemupukan. Selanjutnya, proses panen padi dengan menggunakan kombi. Setelah panen, padi selanjutnya dikeringkan, dijemur di bawah terik matahari. Yang terakhir, pengolahan padi menjadi beras. Itulah sekilas gambaran animasi proses padi menjadi beras. Proses pembuatan alat musik. Salah seorang pengrajin rebana adalah Imam Bahri yang telah mempekerjakan 6 orang karyawan di rumahnya. Imam Bahri mampu memproduksi sekitar 15-20 buah rebana setiap harinya. Untuk membuat sebuah rebana dibutuhkan waktu setidaknya 1 bulan lamanya sejak masih berbentuk bahan baku kayu. Kayu yang paling bagus adalah kayu pohon nangka. Selain kualitas kayunya yang bagus, suara yang dihasilkan juga kuat. Untuk membuatnya, kayu nangka dipotong berbentuk persegi panjang, kemudian
dipapas hingga berbentuk bundaran bingkai rebana. Setelah terbentuk sesuai diameter yang diinginkan, bingkai rebana kemudian disimpan selama 1 bulan agar menjadi kuat dan tak mudah dimakan rayap. Setelah kering, bingkai rebana selanjutnya dilubangi di bagian sisi dan dilanjutkan dengan proses penghalusan menggunakan alat sederhana. Bahan dasar lain yang juga sangat menentukan kualitas suara adalah kulit kambing. Sejauh ini, yang terbaik adalah kulit kambing Jawa betina. Selain karena ketebalannya yang rata, seratnya juga lembut hingga mampu mengeluarkan suara bagus. Dalam 1 lembar kulit kambing, bagian yang paling bagus untuk bahan rebana adalah bagian tengkuk kambing. Dalam 1 lembar kulit kambing bisa digunakan untuk 4 rebana yang berdiameter 50 cm. Untuk rebana besar hanya cukup untuk 1 buah rebana saja. Kulit kambing ini harus dijemur terlebih dahulu selama sehari penuh. Kayu nangka dan kulit kambing selanjutnya dipadukan melalui proses pengepakan hingga terbentuk rebana siap jual. Harga rebana sendiri bervariasi antara Rp35.000 hingga Rp350.000 per buah. Rebana bunga juga sudah tersebar di beberapa negara tetangga, antara lain Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, hingga India. Bahri mengaku kendala utama usahanya adalah sulitnya mendapatkan bahan baku kayu nangka. Selama ini, bahan baku kayu nangka diperolehnya dari sejumlah pemasok asal Tuban dan Lamongan. Selain rebana, warga Desa Bunga juga memproduksi hampir semua alat musik tabuh berbahan dasar kayu dan kulit kambing, seperti petak, jidong, marwas, dumpok, kosidah, kendang, tempung, bungo, mandolin, tamborin, beduk, dan lain sebagainya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari kegiatan ekonomi adalah yang pertama, produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Distribusi adalah salah satu aspek dari pemasaran. Distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Konsumsi adalah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Sekian, semoga bermanfaat. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum.